Terima kasih Anda masih menyaksikan NTV Prime. Pemirsa, surat terkait pemakzulan Gibran Rakabuming yang dikirimkan oleh Purnawirawan TNI kepada DPR tak dibahas dalam rapat paripurna pekan lalu. Sementara Presiden Prabowo Subianto yang sempat berkomentar terkait isu ini melalui utusan khususnya Wiranto, saat ini lebih memilih untuk diam. Jurnalis NTV Elisa Sinaga akan membahasnya dalam segmen Apa Kata Istana. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Wakil Presiden Republik Indonesia. Saran itu disampaikan oleh Forum Purnawirawan TNI, ya, para jenderal, para kolonel, ya. Nah, di sini tentunya Presiden memang menghormati dan memahami pikiran-pikiran itu. Namun tentunya Presiden tidak bisa serta-merta menjawab itu. Kan beliau perlu mempelajari dulu isi dari statement itu. Dipelajari satu persatu karena itu masalah-masalah yang tidak ringan, ya, masalah yang sangat fundamental. Dari 8 poin tuntutan Forum Purnawirawan TNI, hanya poin ke-8 yang dibawa ke Parlemen Senayan, yakni usulan pergantian Wakil Presiden kepada MPR. Adapun dalam surat yang ditujukan kepada DPR, kepatutan dan kepantasan lantaran minimnya pengalaman politik, isu moral dan etika lantaran jejak digital masa lalu, dugaan korupsi keluarga Jokowi, dan pelanggaran etika berat dalam putusan MK menjadi 4 dalil utama pemakzulan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden. Istana pun memilih untuk bungkam dan melemparkannya kepada DPR. Sedangkan DPR nampaknya tak mau ambil pusing terkait hal ini. Mari kita bahas dalam Apa Kata Istana bersama saya, Elisa Sinaga. Usulan pemakzulan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden kembali santer terdengar melalui surat yang dikirimkan Forum Purnawirawan TNI kepada DPR. Ini pun menjadi perbincangan di masyarakat, lantaran putusan MK nomor 90 yang mengatur batas usia Capres-Cawapres dinilai cacat moral. Namun di sisi lain ada juga yang berpendapat bahwa putusan itu sebelumnya merupakan gugatan yang diajukan 8 bulan oleh sekelompok anak muda serta sudah bersifat final dan mengikat. Bagaimana proses itu kemudian disebut cacat moral, itu yang kemudian mengakibatkan Ketua MK-nya tidak lagi diperbolehkan memimpin persidangan. Nah, ini kan harus dilihat dari dua ranah. Di satu ranah, bahwa seluruh putusan MK memang logika hukumnya final and binding, final dan yang mengikat, ya. Tetapi di sisi lain ada fakta hukum bahwa Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi itu menilai putusan MK itu dinilai sebagai melanggar etika. Jadi sebenarnya gugatan ini 8 bulan sebelum putusan itu terjadi, ya. Jadi intinya gugatan itu tidak dilakukan oleh Mas Gibran atau disuruh Mas Gibran atau dibiayai oleh Mas Gibran atau siapapun, Pak Jokowi atau Pak Prabowo. Ini adalah gugatan dari 21 pihak anak-anak muda yang ingin agar mereka bisa menjadi pemimpin di Indonesia. Dan dari semua itu 20 pihak itu ditolak. Nah, itu 8 bulan sebelumnya, Bang. Jadi sebelum Mas Gibran ini masuk atau diminta Pak Prabowo menjadi presiden, wakil presiden. Adapun istana nampaknya sudah tak ingin lagi berkomentar lebih jauh terkait usulan pemakzulan Gibran ini. Wakil Menteri Sekretaris Negara yang juga merupakan juru bicara Istana, Juri Adiantoro, mengatakan surat terkait pemakzulan Gibran merupakan ranah DPR MPR. Sementara pada rapat paripurna pembukaan masa sidang 3 2024 hingga 2025 yang digelar 24 Juni lalu, DPR tak membacakan surat dari Forum Purnawirawan TNI tersebut.
Pimpinan DPR hingga MPR kompak mengatakan bahwa surat itu belum pernah dibahas, bahkan belum sempat dibaca. Terus terang saya belum dapat update dari sekretariat sampai hari ini. Saya belum, teman-teman sekretariat belum melaporkan, saya juga belum menanyakan karena saya baru masuk setelah reses hari ini. Berarti Pak belum ada komunikasi antar pimpinan begitu? Belum. Barangkali entah ada sudah ada, tapi saya belum tahu. Belum. Tapi kalau Bapak sama kayak Pak Dasko nggak ada komunikasi juga soal itu Pak? Atau sama pimpinan lainnya? Sama Pak Dasko? Iya, atau sama yang lainnya Pak? Saya Pak Dasko sering ketemu, tapi tidak membicarakan itu. Tapi suratnya secara resmi dari Sekretariat Jenderal belum dikirim ke pimpinan. Dan biasanya kalau dikirim itu akan dibahas di Rapim dan Bamus yang sesuai mekanisme yang baru akan dilakukan mungkin besok atau pekan depan. Demikian. Masih diklarifikasi secara resmi. Kenapa? Jadi begini, kami juga mendapat surat dari juga itu kan Forum Purnawirawan. Ini juga ada beberapa surat yang mengatasnamakan juga purnawirawan. Dan purnawirawan ini kan banyak. Jadi kita mesti sikapi hati-hati dan kita akan kaji dengan cermat. Pengamat politik Ubedillah Badrun mengatakan DPR yang terkesan apatis dalam menyikapi hal tersebut dapat berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap DPR. Iya, kalau kemudian sampai DPR tidak direspon, ya mungkin kita tidak bisa menyalahkan kalau kemudian masyarakat, mahasiswa, kaum cendekiawan menggunakan cara-caranya sendiri untuk mengkritik kekuasaan. Dan itu ruang yang diberikan oleh DPR. Ruang yang diberikan oleh pemerintah karena ulah dari elit yang seperti itu, maka memungkinkan masyarakat, komunitas, mahasiswa, kaum cendekiawan mungkin menyampaikan aspirasinya dengan cara yang berbeda, dengan caranya sendiri. Karena mereka mungkin mulai itu muncul, ya ternyata memang DPR tidak bisa dipercaya, misalnya begitu ya. Bapak Gibran Rakabuming Raka. Di sisi lain, Ketua Umum Solidaritas Merah Putih mengatakan dari hasil pemilu 2024, sebanyak 58% rakyat Indonesia memilih Prabowo Gibran sebagai presiden dan wakil presiden yang sah. Menurut Sylvester, surat dari Forum Purnawirawan TNI tak bisa dianggap mewakili suara rakyat Indonesia. Prabowo Gibran itu dipilih oleh 96 juta orang, 58%. Ini kan hanya 300 orang, nggak sampai 1 RT gitu loh Bang. Tapi seolah-olah mewakili seluruh rakyat Indonesia. Rakyat mana yang kalian wakilin gitu loh. Ya kan? Bagaimana dengan 96 juta yang waras yang memilih memenangkan Prabowo Gibran gitu loh. Sylvester juga menambahkan bahwa kebanyakan pihak dari Forum Purnawirawan TNI tersebut memiliki sentimen negatif terhadap mantan Presiden Joko Widodo dan keluarganya. Faktanya bahwa jenderal-jenderal ini yang pertama tentunya adalah mereka yang menolak kemenangan Prabowo Gibran dan minta agar dilakukan pemilu ulang. Terus yang kedua, jenderal-jenderal ini saya kenal sejak 2014. Istrinya, anaknya, saya pernah ke kantornya. Ya kan, bagaimana mereka minta jabatan ke keluarga Pak Jokowi. Waktu itu masih ada ibunya Pak Jokowi. Mereka ke Solo, terus minta melalui saya. Terus ada yang dicopot, marah-marah, ya kan, menteri. Ada Bang di sini Bang. Jadi saya kenal benar mereka. Meskipun Forum Purnawirawan TNI terdiri dari 103 anggota, tapi ada 4 jenderal purnawirawan yang disorot karena menyurati DPR secara resmi terkait usulan pemakzulan Gibran Rakabuming Raka. Kita lihat sama-sama pemirsa. Yang pertama ini adalah Laksamana TNI Purnawirawan Slamet Subianto yang pernah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Laut periode 2005 hingga 2007. Lalu ada Marsikal TNI Purnawirawan Hanafi Asnan yang pernah menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat periode 1998 hingga 2002. Yang ketiga, ini adalah Jenderal TNI Purnawirawan Tiasno Sudarto yang pernah menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat periode 1999 hingga 2000. Yang memang Tiasno Sudarto ini pernah bersinggungan dengan Presiden Jokowi karena
merupakan salah satu tokoh besar yang ikut menandatangani petisi 100 terkait usulan pemakzulan Presiden Jokowi pada 2023 lalu. Yang terakhir, ini adalah Jenderal TNI Purnawirawan Fahrul Razi yang pernah menjabat sebagai Wakil Panglima TNI pada 1999 hingga 2000, lalu pernah juga menjadi mantan Menteri Agama pada Kabinet Indonesia Maju selama 14 bulan, lalu Presiden Joko Widodo menunjuk Yakut Khalil Qumas sebagai penggantinya pada saat itu. Nah, Fahrul Razi ini pemirsa memang mendukung Presiden Jokowi pada 2 kali Pilpres, yaitu Pilpres 2014 dan juga Pilpres 2019. Kalau kita lihat, setidaknya ada 2 jenderal purnawirawan yang memang bersinggungan dengan Presiden Jokowi. Ada yang dahulu pernah dekat, lalu di kemudian hari berbeda pandangan. Tapi ada juga yang sedari dulu sudah berbeda pandangan. Nah, kira-kira apakah betul sentimen negatif ataupun bisa dibilang dendam politik menjadi salah satu alasan isu pemakzulan Gibran Rakabuming Raka kembali diangkat? Menurut saya, tafsir itu atau pandangan itu di publik terhadap kelompok-kelompok yang kritis, mungkin kita perlu letakkan gagasan itu dalam perdebatan yang sehat. Jadi misalnya menguji satu aspirasi itu bukan melihat siapa yang menyampaikan aspirasi itu, tetapi apa sih sebetulnya isi dari aspirasi itu. Kita uji di situ. Kalau kemudian setelah diuji bahwa tidak ada argumen yang kuat, ya berarti aspirasi ini tidak dapat dibenarkan. Meski keriuhan terjadi antara masyarakat, parlemen hingga pro Jokowi yang berpendapat soal usulan pemakzulan Gibran ini, namun nampaknya keheningan masih menyelimuti Istana Negara. Walaupun sudah pernah menyampaikan pendapatnya, tapi saat surat ini masuk ke parlemen, Presiden Prabowo lebih memilih untuk diam. Saya memahami betul mengapa Pak Prabowo diam. Gitu ya. Pertama, itu disampaikan oleh para purnawirawan. Ada di antara mereka senior-seniornya Prabowo dan mungkin kolega dan lain-lain. Sehingga membuat Prabowo tidak mudah untuk cepat respon terhadap surat itu. Tetapi respon normatif yang disampaikan Prabowo itu dapat dibenarkan bahwa Pak Prabowo menghormati seluruh aspirasi, termasuk aspirasi dari Forum Purnawirawan itu. Nah, yang kedua, itu kan kemudian juga direspon melalui Wiranto ya, lalu juru bicara Juri Adiantoro dan lain-lain itu, menurut saya mereka ada kekhawatiran. Ya, ada kekhawatiran kalau isu tentang pemakzulan itu menimbulkan perdebatan dan gejolak nasional. Situasi politik kemudian suhunya menjadi panas begitu. Dalam aturannya, proses pemakzulan harus dimulai dari sidang pleno yang dihadiri oleh 2/3 anggota DPR dan disetujui oleh 2/3 peserta sidang yang hadir. Sedangkan di DPR periode 2024 hingga 2029 yang tergabung dalam 8 fraksi, 7 fraksi diantaranya masuk ke dalam pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Kalau dilihat dari situ, akan susah usulan ini terrealisasi. Tapi kira-kira apakah Parlemen Senayan menjadi pelabuhan terakhir dari Jakarta? Elisa Sinaga, Muhammad Reza, jurnalis NTV melaporkan. Pemirsa, kita akan jeda dulu, NTV Prime akan segera kembali.